ya. Kita melaksanakan briefing. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ibu peserta PPG tahap 2 pada siang hari ini akan dilaksanakan briefing, ya, briefing UKIN, ya. Jadi setelah Bapak Ibu selesai PPL, nanti akan melaksanakan UKM PPG yang terdiri dari dua kegiatan, yaitu UKIN dan UP. Nah, UKIN ada dua kegiatan, ada yang PPL-nya ada juga portofolio. Nah, nanti lebih jelasnya nanti akan ya, itu ya Pak Nur Laksono, ya. Oke, selanjutnya waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Nur Laksono untuk menyampaikan, ya, hal-hal apa yang terkait dengan briefing UKIN pada siang hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Nur Laksono, kami persilahkan. Oke, matur nuwun. Terima kasih Pak Edi Supriana. Tadi yang panjenengan sampaikan saya anggap sebagai doa karena memang saya sedang berjuang dalam proses itu. Saya belum profesor, Bapak, baru dokter saja. Tapi saya anggap sebagai doa. Amin, amin, inde. Ya, mohon izin saya share screen dulu. Mohon maaf, konfirmasi apakah screen saya sudah tampak di layar, Pak Edi, nyun sewu. Sudah, Pak, sudah tampak briefing pelaksanaan UKPM PPG 2020. Yeah. Untuk mahasiswa. Yeah. Di Universitas Negeri Malang. Baik, ya sebentar, saya ini dulu. Baik, yang saya hormati Pak Edi Supriana, kemudian Pak Dedi Tiarno yang ada di layar, dan Bapak Ibu peserta PPG Pendidikan Profesi Guru yang berbahagia karena sedang berjuang untuk mencapai setahap lagi tentang cita-cita besar kita untuk menjadi guru yang profesional. Terus terang, tadi saya juga sudah bercerita kepada Pak Edi bahwa saya sangat berbahagia bisa bertatap layar dengan Bapak Ibu semua, terutama di daerah Malang dan sekitarnya. Bisa jadi ada di tempat-tempat yang agak jauh, tetapi setidaknya karena memang LPPK kita di Universitas Negeri Malang, maka saya asumsikan Bapak Ibu berada di sekitar Malang. Kenapa saya sampaikan bahagia? Bahagia saya memang sungguh-sungguh karena memang terus terang saya sudah lama menginginkan ditugasi ketika saya menjadi penyelia itu untuk ditugasi ke Malang, karena saya memang berasal dari Malang. Sekitar Bapak Ibu ketahui, barangkali ada yang berasal dari daerah yang sama dengan saya. Ibu bapak saya pun masih ada di Malang. Ada di daerah namanya Dampit. Dampit itu Malang Selatan lah ya, Dampit, Ampel Gading, Tirtoyudo, berada di sekitar sana. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang bertugas di daerah sekitar
sana. Mudah-mudahan satu saat kita bisa bertemu, terutama ketika saya pulang kampung ke rumah orang tua saya. Jadi saya sangat bahagia sekali. Itu pertama. Yang kedua, saya juga sangat berbahagia karena saya seperti pulang kandang gitu ya, kembali ke tempat saya dulu di tempat. Saya mau sampaikan bahwa saya alumni Universitas Negeri Malang sekarang. Dulu ketika saya S1 namanya IKIP Malang. Jadi saya alumni IKIP Malang. S1-nya di IKIP Malang, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. S2-nya juga IKIP Malang, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. S3-nya juga IKIP Malang, walaupun namanya sudah berubah menjadi Universitas Negeri Malang. Jadi memang Malang bukan tempat yang asing bagi saya, dan oleh karena itu pernyataan bahagia saya tidak hanya di bibir saja, tetapi memang dulu sampai ke dalam hati. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, ya, PPG kita yang sekarang ini untuk Bapak Ibu diakhiri dengan uji kinerja dan uji pengetahuan yang tahapannya kita mulai sejak hari ini sampai beberapa hari ke depan. Bapak Ibu sampai tanggal 28, nanti di tanggal 28 Bapak Ibu akan ini adalah UKM PPG yang sering atau lebih dikenal dengan UKM PPG masa pandemi. Nah, ini lebih tenarnya kan di kalangan kami, di kalangan para penyelia. UKM PPG kita kali ini dikenali dengan nama UKM PPG masa pandemi. Ya, dan kita bersyukur dalam masa seperti ini kita masih punya kesempatan, diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan tahapan ini, karena kita sempat khawatir beberapa waktu yang lalu ketika pandemi begitu maraknya, begitu hebatnya, kita masih khawatir apakah akan terhenti atau ditunda sementara, dilanjutkan tahun berikutnya setelah pandemi berlalu dan sebagainya. Maka kondisi itu mencemaskan banyak pihak. Dan kita bersyukur Tuhan menolong kita. Akhirnya UKM PPG diselenggarakan, diawali pada sekitar tanggal 17 yang lalu dengan tahap pertama, dan Bapak Ibu termasuk peserta yang masuk di tahap yang kedua. Nah, karena memang ini masa pandemi, Bapak Ibu, ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan, yang tentu berbeda dengan masa sebelum pandemi. Penyesuaian itu dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, bisa dilatar belakangi karena keinginan kita menyempurnakan sistem UKM PPG itu sendiri, dan yang kedua memang semata-mata dipengaruhi oleh keadaan karena masa pandemi kita tidak bisa melakukan. Yakni misalnya kita melakukannya dengan tatap muka, pengujinya datang, menemui Bapak Ibu di dalam kelas, penyelia juga datang, dan sebagainya. Jadi ada yang memang karena penyempurnaan, ada juga yang memang karena untuk mengantisipasi, mengatasi kondisi karena ada pandemi. Jadi ada beberapa penyesuaian itu. Saya kira kita akan fokus saja untuk kali ini karena kita memang akan bicara di UKIN. Nanti yang lain-lain ada UP dan seterusnya. Kita tidak terlalu fokus ke sana karena memang waktu yang tersedia untuk kita hanya 1 jam. Boleh lebih tapi tidak terlalu banyak, begitu ya. Oleh karena itu kita akan coba memaksimalkan waktu yang ada ini. Nah, jadi mungkin di masa pandemi ini, Bapak Ibu, yang pertama itu benar-benar didasari oleh keinginan penyempurnaan tentang UKM PPG itu sendiri. Dulu, di tahun yang lalu kita tahu bahwa UKIN itu sepenuhnya ada di bagian ini. Di bagian ini. Tetapi untuk yang kali ini, karena kita ingin
guru-guru kita yang sudah melalui tahapan PPG ini mencapai capaian pembelajaran yang ketujuh, maka kita sertakan apa yang disebut dengan penilaian uji kinerja dari portofolio Bapak Ibu. Dan ini yang khas memang dilakukan bukan karena pandeminya, tetapi karena memang kita menginginkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dan portofolio yang dijadikan dasar penilaian di dalam UKIN ini, Bapak Ibu Pak ketahui sudah, untuk Bapak Ibu yang dalam jabatan ini diambil dari karya 2 tahun sebelum PPG dan karya pada saat PPG. Sedangkan untuk adik-adik kita yang nanti di prajabatan, di PPG prajabatan itu karya selama mengikuti PPG. Sambil itu ada UP, seleksi pada saat awal gitu ya, kemudian ada ini, tapi kita tidak fokus di sini. Sekarang kita fokus pada dulu. Ya, baik. Jadi UKM PPG dalam jabatan ini, Bapak Ibu, ada beberapa penyesuaian yang lain. Kalau dulu mungkin itu selalu dilakukan di seputaran tempat LPTK terjadi, di tempat LPTK berada, dan tempat untuk berpraktiknya juga ditentukan sepenuhnya oleh LPTK, tempat PPG itu dilakukan. Tapi yang sekarang ini seperti Bapak Ibu ketahui, Bapak Ibu akan melakukan UKIN itu sesuai dengan kondisi daerah Bapak Ibu, dan yang lebih nyaman lagi adalah Bapak Ibu melakukannya di sekolah Bapak Ibu, di sekolah sendiri. Saya kira ini menurut saya sebuah nikmat gitu ya, keberuntungan bagi Bapak Ibu. Karena biasanya kalau kita main di kandang sendiri, saya ini pecintanya area main di kandang sendiri itu Bapak Ibu, biasanya kita sudah sangat familiar, tidak hanya karena dukungan begitu banyak dari penonton, tapi juga sampai meter demi meter lapangan itu seperti sudah kita kenal. Sama halnya dengan itu, saya kira dengan Bapak Ibu ditugasi atau diizinkan melakukan UKIN pembelajaran ini di sekolah Bapak Ibu, setidaknya Bapak Ibu merasa at home ya, berada di rumah sendiri. Ada banyak hal yang akan sangat menguntungkan Bapak Ibu. Soal koordinasi akan lebih mudah, soal pemahaman situasi. Kalau di tempat orang, kita dijadwal di satu sekolah, apalagi sekolahnya favorit, kemudian kita akan melakukan praktek, kita akan membutuhkan peralatan tertentu saja ketika kita ingin menyampaikan, pasti ada kendala psikologis yang kita alami. Tadi di rumah sendiri, semuanya berjalan dengan sangat baik. Nah, baik. Kemudian UP-nya di PUKL, PPK, sekali lagi, untuk bagaimana teknis UP-nya, saya tidak ingin fokus ke sana. Kita sekarang fokus dulu kepada UKIN kita yang sudah dekat ini. Baik, kita lanjutkan. Masih tentang penyesuaian UKIN pembelajaran dalam jabatan di masa pandemi. Ya, tadi di bagian sebelumnya tadi dikemukakan bahwa itu disesuaikan dengan kondisi. UKIN pembelajaran sesuai dengan kondisi daerah. Nah, ini realisasinya. Klasifikasinya memang hanya dilakukan menjadi 2 klasifikasi besar. Seperti kita ketahui, wilayah-wilayah di Indonesia itu terklasifikasi dalam kaitan dengan pandemi sesungguhnya banyak klasifikasinya. Setidaknya ada 5 yang pernah saya dengar itu. Ada yang hijau, kemudian ada yang wilayah yang disebut kuning, ada oranye, ada merah, bahkan ada wilayah yang disebut sebagai hitam karena memang saking banyaknya korban yang melanda di wilayah itu. Tapi untuk kali ini kita bagi menjadi 2 saja, yang hijau dan non-hijau. Non-hijau, artinya yang lain-lain. Nah, untuk daerah yang memang masuk ke kategori hijau,
memang dilakukan real teaching di dalam kelas, bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah itu. Nah, tetapi untuk daerah yang non-hijau ini dilakukan dengan dua cara. Ya, yang pertama real teaching tetapi daring. Real teaching tetapi daring. Atau jika kondisinya memang tidak memungkinkan, situasinya macam-macam menghendaki, maka bisa terjadi dengan non-daring tapi pembelajaran dengan siswa imajiner. Kalau tidak memungkinkan mendatangkan siswa ke sekolah, sementara mau daring, sarana prasarana tidak tersedia dan sebagainya macam-macam ya. Jadi dengan demikian kondisi keadaan daerah itu menentukan bagaimana dilakukannya uji belajar ini. Nah, perlu dicatat oleh Bapak Ibu. Saya sering menyebutnya kalau di sini ketika bertemu dengan teman-teman, dengan kolega saya sesama guru, saya ini juga guru Bapak Ibu, walaupun ya guru hanya tempatnya saya di perguruan tinggi, tapi sesungguhnya juga guru juga. Nah, dengan kolega-kolega saya selalu memanggil teman-teman. Nah, oleh karena itu sekarang, kalau nanti sekali saya memanggil teman-teman itu maksud saya adalah Bapak Ibu guru yang sekarang menjadi peserta PPG dalam kerja. Perlu diingat dan dicatat baik-baik bahwa praktik pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan dan akan dinilai itu harus direkam dan diedit. Berarti kan ini durasi waktunya dalam durasi 30 sampai 40 menit. Tidak usah terlalu bersemangat, lebih-lebih gitu. Saya kayaknya belum keluar semua kemampuan saya, tidak apa-apa, dikeluarkan semua, tetapi untuk dinilai harus diedit supaya waktunya antara 30 sampai 40. Susah Pak? Tidak susah. Ini ada rentang waktu kok. Gitu. Kalau 30 menit persis, nah itu yang akan menyusahkan kita ya. Tapi kalau 30 sampai 40, Bapak Ibu boleh 30, 31 boleh, 36 boleh, 38, 40 boleh, tapi 42 kurang juga jangan. Yang paling penting lagi dan jangan sampai lupa nanti ketika Bapak Ibu ngedit itu, jangan lupa bahwa di dalam waktu yang 30 sampai 40 menit itu di dalamnya harus memuat 3 kegiatan utama di dalam itu. Harus tampak. Yakni kegiatan pendahuluannya, kemudian kegiatan intinya, dan kegiatan penutup. Ya, karena saya kira Bapak Ibu tahu bahwa bagian-bagian ini ada butiran-butiran yang akan diamati oleh penguji. Apakah Bapak Ibu membuka pelajaran atau tidak, memberi motivasi atau tidak, dan seterusnya. Itu harus tampak, termasuk penutupnya. Ya, motivasi atau tidak ya. Yang jelas di kegiatan intinya pasti. Ya, tapi biasanya AB yang melakukan itu bagian penutup atau pendahuluan di 10 sampai 40 menit ini Bapak Ibu wajib menuangkan, menyajikan 3 kegiatan ini. Pendahuluan, inti dan penutupnya tampak. Iya, kalau ini soal prosedur, Bapak Ibu pastilah sudah melalui ini dan nanti juga Edi dan juga sudah menyampaikan tentang itu bahwa Bapak Ibu telah menyelesaikan dan secara tuntas telah mengikuti seluruh kewajiban program BPG ini. Ini untuk sama untuk yang pelajaran Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan ini, Bapak Ibu mendaftar, kemudian katanya diverifikasi. Dan saya yakin semuanya clear sampai di sini. Buktinya Bapak Ibu sekarang semua sudah ada di layar kita bersama-sama untuk mengikuti ini, dan artinya Bapak Ibu memang sudah selesai ujian. Bapak Ibu akan segera menghadapi 2 hal besar, yakni yang pertama adalah uji kinerja, yakni pembelajaran dan
portofolio tambahannya adalah uji pengetahuan atau UP, dan dua-duanya harus lulus. Di kriteria itu disebutkan bahwa untuk kriteria lulus itu nilainya harus 70. Dan 70 itu yang perlu dicatat bukan berarti nilai rata-rata. Kalau UP-nya dapat 90, apa boleh kalau seandainya saya UP-nya hanya dapat 55 atau 60, kan rata-ratanya sudah 75 misalnya gitu. Tidak boleh. Jadi 70 itu masing-masing. Kalau ternyata ini 90, ini 60, berarti UP-nya nanti harus ujian ulang gitu-gitu ya. Saya kira ini juga sudah Bapak Ibu pahami. Saya hanya ingin menggarisbawahi lagi, siapa tahu ada Bapak Ibu yang semangat terlibat tentang informasi ini. Baik, selanjutnya, nah ini jadwal. Saya kira tidak ada masalah, fokus saja pada di sini. Mungkin Bapak Ibu nanti kita akan berlangsung tanggal 23 sampai 26 ya, kegiatan praktiknya itu dan penilaiannya itu. Biarlah ini diurusi oleh para penilai, kemudian UP-nya nanti tanggal 28 dan 29 ini kita lewat saja. Ini soal jadwal. Ini juga rinciannya, bahkan yang di sini masih tertuang catatan dasar yang kemarin kami pakai ini ya, belum juga. Tapi Bapak Ibu fokus pada bagian yang ini. Nah, jadi hari ini koordinasi dengan penyelia, kemudian Bapak Ibu mengisi portofolio tanggal 20 sampai 23, praktik pembelajarannya nanti Bapak Ibu lakukan di tanggal 23 dan 24. Tadi harus direkam, kemudian diedit, kemudian diunggah. Nah, mungkin di dalam waktu 1 jam ini nanti kita tidak akan bisa berbicara tentang hal-hal yang terlalu teknis, tapi jika Bapak Ibu mengalami kesulitan soal kuliah, soal IP dan sebagainya, pasti ada tempat untuk bertanya kepada IP di lembaga kita gitu ya, supaya kita lebih fokus pada bagian-bagian yang jangan sampai Bapak Ibu abaikan. Ya, jadi diunggah tanggal sekian, kemudian penilaian portofolio dan video itu sendiri nanti akan dilakukan oleh para penguji pada tanggal 24 sampai dengan 27 dengan mekanisme tertentu. Baru pada tanggal 28 dan 29 Bapak Ibu siap bertarung kerja keras untuk menghadapi uji. Oke. Ya, ini agenda yang mandi kita Bapak Ibu. Jadi ya, ini sudah Bapak Ibu lakukan registrasi dan konfirmasi peserta ya sampai batasnya tanggal 21. Kemudian mengisi dan mengunggah portofolio tadi sudah saya sebutkan, bagian yang biru ini yang bagian kita. Saya sebagai penyedia juga punya tugas ada di sini. Para penguji juga ada tugas di sini. Jadi Bapak Ibu sampai di sini, kemudian praktik pembelajaran, rekaman dan editing video yang sudah saya sebutkan di tanggal ini. Dan nanti mungkin ada salah satu atau 2 kelas tertentu yang mungkin akan mendapatkan nugrah apa ya, nanti akan ada tamu, tapi tamunya tidak usah khawatir, tidak akan mengganggu. Dia duduk, bahkan wajahnya pun nggak boleh ditunjukkan gitu ya. Jadi saya akan mohon kepada panitia untuk saya diizinkan masuk ke dalam 2 kelas. Tapi saya tidak akan menyaksikan bagaimana Bapak Ibu tampil dalam praktik pembelajaran itu. Nantilah ya, nanti menggunakan di sana. Jadi Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu sampai pada bagian ini di tanggal 23 dan 25 untuk ujinya. Sesudah ini Bapak Ibu boleh fokus karena berikutnya akan diurus oleh para penilai dan penyelia. Baik, saya kira ini soal jadwal. Sekarang kita masuk ke uji kinerja UKM BPJ, itu yang baik. Saya kira seperti yang Bapak Ibu pahami bersama bahwa uji kinerja kita dilakukan dengan 2 hal ini. Yang pertama UKIN portofolio, uji kinerja portofolio,
Dan yang kedua, uji kinerja praktik pembelajaran. Nah, kita lihat satu persatu. Nah, kenapa kok ada penilaian portofolio yang sekarang ada dan tahun lalu tidak ada? Bapak Ibu, penilaian portofolio itu bisa diwujudkan dalam rangka untuk menilai capaian pembelajaran ketujuh. Karena nanti karakteristik lulusan PPG yang akan menjadi guru itu, saya membacanya itu luar biasa. Saya bergetar membacanya itu ya. Jadi indikator yang diminta untuk Bapak Ibu itu luar biasa, dan kalau itu tercapai luar biasa dunia pendidikan kita. Nanti akan kita lihat ya. Jadi Bapak Ibu, ini dilakukan agar Bapak Ibu itu mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional, itu CP ke-7. Hal ini dibuktikan dengan setidaknya ada 4 hal ini harusnya yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Bisa jadi tidak semua Bapak Ibu punya, tetapi yang jelas Bapak Ibu jangan sampai tidak ada satupun ya. Jadi di sini mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional itu dibuktikan dengan melaksanakan penelitian. Nah, saya kira ketika Bapak Ibu PPG, beberapa instruktur kita juga mensyaratkan kita Bapak Ibu melakukan penelitian kemudian dipublikasikan. Nah, publikasinya itu juga nanti akan dihargai berbeda dengan kualitas yang berbeda, maka harganya, nilainya juga berbeda. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk refleksi diri, karena refleksi diri ini merupakan ciri khusus orang yang berkemauan untuk maju, untuk memperbaiki diri. Ya. Maka dengan refleksi diri, maka kita akan semakin baik dari waktu ke waktu. Kemudian pencarian informasi baru. Bapak Ibu diharapkan dengan portofolio ini yang nanti Bapak Ibu laporkan, Bapak Ibu juga melakukan hal yang mengekspresikan mencari informasi baru. Wujudnya apa? Ya, tidak begitu selesai tugas di PPG dan nanti jadi guru, itu sudah tinggal di rumah dia tadi mengikuti webinar kalau masa pandemi, kalau enggak pandemi ya nanti seminar, pelatihan, lokakarya, macam-macam. Dan juga melaksanakan inovasi-inovasi di bidang pembelajaran. Ya, inovasi itu apa? Misalnya Bapak Ibu membuat media pembelajaran tertentu yang khas. Lagi ini masa pandemi, Bapak Ibu merasa bahwa ini pembelajaran ini kental di warna praktik, dan praktik itu harusnya berhadapan di tempat tertentu, tapi tidak ada. Bagaimana caranya Bapak Ibu menggunakan inovasi tertentu walaupun tidak tatap muka, karena bisa melakukan praktik dengan sebaik-baiknya dan berpraktik dengan sebaik-baiknya. Pokoknya ada inovasi tertentu, baik berupa media, strategi, metode pembelajaran tertentu di masa pandemi misalnya, atau di masa-masa pembelajaran biasa. Oke, baik. Jadi ini rohnya portofolio itu. Ya, jadi ini gambaran lebih konkret. Inilah kerinduan kita semua. Bahwa ketika Bapak Ibu nanti dianggap sudah layak memandang profesi sebagai guru yang profesional, Bapak Ibu tadi telah melaksanakan penelitian dan publikasi, telah melaksanakan refleksi diri, telah melaksanakan inovasi dan pencarian informasi baru. Ini dikumpulkan dalam hal tertentu yang tadi saya sampaikan. Baik. Yang berikutnya Bapak Ibu, ya, ini tambahannya ini untuk mempertegas saja. Jadi ulang-ulang supaya Bapak Ibu tidak lupa tampaknya ya. Masa pengumpulan portofolio kita fokus di sini, Bapak Ibu di dalam jabatan ya 2 tahun terakhir dan semasa menjadi mahasiswa PPG.
Oke. Ya, ini soal isian-isiannya, tentang bagaimana mengisikannya, menuangkannya. Barangkali kita tidak akan terlalu teknis sampai ke sana. Saya kira Bapak Ibu tahu untuk mendeskripsikan diri itu seperti apa, teks sendiri, kalau penelitian dideskripsikan, bagaimana melakukan penelitian tentang apa dan seterusnya. Dan itu nanti akan dipertegas pada kolom-kolom yang lebih konkret. Ya, misalnya Bapak Ibu terbitkan di jurnal tertentu, maka dituangkan di sini ya, judul dan penulisnya. Misalnya ini karena jurnalnya Bapak Ibu misalnya menulis dengan hebat, diterbitkan di jurnal internasional, maka di sini misalnya ada judul Mathematical Literacy Proficiency Development Based on Content, Context, and Process. Bisnis apa, misalnya gitu ya. Jenis karyanya apa? Oh, ini hasil penelitian. Tempat publikasinya di mana? Saya kira ini soal teknis yang bisa dibaca, dituangkan, diisikan. Kalau kita terlalu teknis, saya yakin waktu kita tidak cukup karena selain yang memang urgen, penting untuk kaitan dengan pelaksanaan kita begitu banyaknya. Sama, ini juga berlaku untuk isian-isian yang lain. Sebagiannya lebih konkret lagi, gitu ya. Mengikuti kegiatan apa, penyelenggaranya siapa? Oh, Universitas Negeri Malang, UM. Caranya sebagai apa? Oh, menjadi pembicara atau misalnya seterusnya. Yang lain juga begitu. Ya. Baik. Ini sekadar diketahui, boleh, tapi kita tidak perlu tahu atau apalagi mendalami sampai detail, karena biarlah ini rubrik ini menjadi tugas para penguji nanti. Ya, pengujinya ada satu dosen penguji dan satu guru penguji. Ya. Tapi semua dihargai. Jadi oleh karena itu kalau Bapak Ibu melakukan yang baik, ya laporkan. Melakukan sesuatu yang hebat, ya laporkan yang hebat itu. Misalnya publikasi di jurnal internasional. Pasti berbeda dengan jika diterbitkan di jurnal nasional. Walaupun ini S1, S2 ini Sinta 1, Sinta 2 gitu ya. Kalau internasional 3, Sinta 1, Sinta 2, 2,5. Tapi berarti SSN dan DOI aja gitu-gitu ya. Ini 2 dan seterusnya, ini sudah ada. Sekali lagi, tadi saya bilang kita tidak perlu detail sampai di sini, biarkan Bapak Ibu yang penting, kan tidak mungkin Bapak Ibu mendadak sekarang baru akan membuat. Yang ada saja segera dilaporkan dengan benar, dilaporkan di sini. Ya. Saya kira begitu, sama semuanya masing-masing ada nilainya, dan ini kita serahkan aja kepada para penguji kita. Ini lebih konkret. Oh ya, di sini ada tambahan informasi bahwa bisa jadikan ketika menulis karya ilmiah itu kita tidak sendiri, di kelompok. Kalau mandiri nilainya utuh, ya, tapi kalau kelompok, kalau berdua, penulis utamanya atau ketuanya 60%, penulis keduanya 40%. Kalau bertiga gimana baginya? Ini sekadar gambaran saja. Penulis utama tidak digugat sampai berapapun anggotanya, penulis utamanya itu tetap mendapat jatah 60%. Nah, sisanya itu dibagi bergantung pada jumlah anggota. Kalau dia sendirian sebagai anggota jadi berdua, maka 40% itu sepenuhnya untuk anggota dua itu. Dan kalau anggotanya lebih dari dua, tidak lebih dari penulisnya lebih dari dua, bertiga misalnya, maka sisa yang 40% dibagi. Ya. Dan seterusnya. Saya kira ini lagi bukan bagian kita, bagian Bapak Ibu. Ya, sama pertanyaan lebih lanjut pertanyaan tadi, bahwa batasan skor untuk portofolio ini semuanya totalnya adalah 7 Bapak Ibu. Skor maksimal untuk pencarian informasi itu 1,5. Kalau penguji kita sudah memahami itu, kemudian melakukan refleksi diri juga 1,5, melakukan penelitian maksimal 2, kemudian mengembangkan karya inovasi 2, totalnya 7. Ini nanti akan digabungkan dengan nilai UKIN praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran. Ya. Nah, jumlah skornya nanti dibawa ke skala 100. Hasilnya digabungkan dengan hasil penilaian di CP lain. CP lain itu kan 1 sampai 6 tadi. Yang portofolio itu kan CP ke-7 tadi. Supaya Bapak Ibu bisa
mengembangkan diri berkelanjutan, maka ada 6 CP yang lain yang juga mendapatkan nilai yang sama. Dengan demikian rumusannya begini. Jadi rumus pembobotan portofolio pada nilai untuk ujian itu ini. Nah, tadi ada 6 CP yang lain, maka nilai portofolio itu 6 CP yang lain itu diambilkan dari praktik pembelajaran. Ya, 1 sampai 6 tadi. Menyamakan perangkat, tampil, kemudian macam-macam tadi ya, mengambilkan kepribadian yang macam-macam itu tadi, itu yang 6. Ditambah ini 1, kemudian dibagi 7. Kalau begitu hanya 1/7 ya portofolio. Iya, tapi kalau 1/7 ini hilang, di sini dicatat dengan baik-baik. Nilai portofolio keseluruhan tidak boleh kosong. Jadi upayakan harus ada isinya. Harus ada isinya. Apakah membuat inovasi baru tadi, gitu ya. Deteksi diri, masuk sih dalam selama kegiatan tidak pernah mengikuti sekalipun pelatihan atau webinar, apalagi terakhir ini kan webinar itu banyak sekali gitu ya. Tapi yang penting ini catatan nilai portofolio keseluruhan tidak boleh kosong. Nah, dan ini seperti itu juga banyak loh Bapak Ibu, banyak. Kalau hanya 70 aja hilang 1 itu tinggal 60 sudah banyak, apalagi kalau 100 ya bisa berkurang begitu banyak ya, 13 atau 14 poin ya. Baik, atau 12-13 gitu. Yang berikutnya, sekarang fokus kepada pembelajarannya. Portofolio tadi ya. Nah, ini yang tadi saya bilang saya bergetar Bapak Ibu, tergetar membaca profil lulusan PPG ini. Kalau ini benar-benar bisa kita wujudkan, Bapak Ibu bisa mengekspresikan diri dalam bentuk profil seperti ini. Luar biasa. Saya yakin anak-anak didik kita menjadi pribadi-pribadi yang juga luar biasa. Coba khusus untuk yang ini mari kita baca dengan cermat Bapak Ibu. Nah, jadi guru profesional yang menguasai materi ajar. Saya kira yang ini tidak bisa ditolak. Menguasai materi ajaran, berkarakter dan berkepribadian Indonesia. Ini sengaja secara khusus dituangkan di sini. Jadi Bapak Ibu itu harus berkarakter dan berkepribadian Indonesia. Jangan berkarakter dan berkepribadian negara lain. Saya mau berkarakter dan berkepribadian negara yang modern, yang sudah maju. Tidak. Karakter dan kepribadian Indonesia ini yang harus menjiwai Bapak Ibu. Ya. Kemudian menginspirasi dan menjadi teladan. Ini berat sekali loh Bapak Ibu. Menginspirasi dan menjadi teladan. Menjadi teladan. Karena sering banyak orang itu pandai memberi nasihat. Pandai memberi perintah berbuat baik. Oh, pandai. Tapi menjadi teladan tidak mudah. Sebabnya saya sering menyampaikan kepada teman-teman kolega saya, guru-guru di sini, Anda mendidik, tidak hanya mendidik di sekolah, tapi juga untuk anak-anak kita. Maka saya bilang, begini awalnya saya selalu bilang, nasihat itu baik, perintah berbuat baik itu juga baik. Tapi semua omong kosong, sia-sia, tidak ada gunanya kalau Anda tidak dapat memberikan teladan yang baik. Oleh karena itu, pertama-tama jadilah teladan. Pertama-tama berilah teladan. Dan baru nasihat, baru perintah. Jangan pernah berharap Bapak Ibu, anak-anak kita disiplin, datang setia, seperti jam yang ditentukan di sekolah kalau kita selalu. Oleh karena itu, tegas ini. Pertama-tama, berikan teladan Bapak Ibu. Nah ini yang berikutnya ini. Memiliki penampilan mempesona. Di tempat lain ditulisnya sebagai memesona, karena bentukan yang benar kan PKPTS itu kan belum ya. Memesona.
Jadi guru itu memesona. Kalau muridnya melihat itu terbuka, terpesona. Bagaimana itu? Maka dia harus berwibawa. Tapi juga tegas. Yang ini yang susah. Ikhlas. Ikhlas. Juga disiplin. Maka Bapak Ibu akan menjadi guru yang mampu mendidik. Mendidik ini nggak mudah Bapak Ibu, beda dengan membelajarkan atau mengajar ya. Kami di perguruan tinggi porsi mengajarnya lebih dominan dibanding mendidik. Kalau Bapak Ibu pertama-tama di sekolah ini berbeda mendidik itu gimana? Aspek-aspek ini juga harus Bapak Ibu kuasai. Bapak Ibu miliki, mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi, dan seterusnya. Ini tugas yang lebih formal lah ya, membimbing, serta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini yang masyarakat ini. Karena itu, karena di sini juga ada aspek terkini dan masa depan, maka guru tidak boleh tinggal diam di rumah. Dia juga harus selalu berusaha mencari informasi baru, hunting, mencari, terus mengumpulkan informasi-informasi baru, maka kegiatan-kegiatan ilmiah berkenaan dengan pembelajaran. Kalau profil ini Bapak Ibu memiliki, yang saya bilang luar biasa. Menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi. Menjadi inspirasi itu inspirasi untuk berbuat yang baik, jadi teladan, memiliki penampilan yang mempesona, berwibawa, tegas, ikhlas. Nah, ikhlas ini walaupun sekarang sudah ada undang-undang guru dan dosen, itu ya, menurut saya sudah ada perbaikan yang luar biasa, tetapi ada juga yang masih belum ikhlas. Ikhlas itu ya melakukannya dengan sebaik-baiknya, dengan menggunakan hati apapun. Baik, ambilkan. Saya kira ekspresi lebih lanjutnya, Bapak Ibu, ini ada di sini. Jadi kita punya 7 CP ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ini di portofolio pengembangan. Yang ini profesian, merumuskan capaian pembelajaran berbasis odds gitu ya. Ini di topik pembelajaran dalam rangka bentuk membekali Bapak Ibu memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Ya, saya kira tidak kita ulang karena di sini ada rinciannya sesungguhnya Bapak Ibu. Ya, memesona itu kayak apa? Mampu melaksanakan. Jadi capaian pembelajaran lulusan PPG itu 7 tadi yang dikehendaki. Yang 6 di pembelajaran mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin. Nah, ini yang susah nih. Penuh panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Kalau panggilan jiwa itu kayak guru-guru saya masa lalu lah. Jadi banyak yang panggilan jiwa masa itu tidak jelas gajinya dan sebagainya, tapi tetap melakukan karena panggilan jiwa. Kalau nggak jadi guru itu belum panggilan jiwa samata sampai dengan jiwa kesepenuh hatian, sepenuh hati. Ya, saya selalu bilang ketika bicara tentang hati itu, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak pakai hati, sulit sampai ke hati. Karena hanya yang dari hati sampai ke hati. Kepada siapapun, terutama kepada anak didik kita. Kemudian ada kemurahhatian dalam proses. Kemudian yang kedua, mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran, berpikir tingkat tinggi. Ya, harus dimiliki peserta didik, mencakup pengetahuan, keterampilan secara utuh, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, dan berorientasi pada masyarakat. Menguasai materi ajar, termasuk epan material, sekitar bermakna. Dapat menjelaskan aspek apa, yakni isi atau konteks, mengapa, filosofi, dan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari.
Yang keempat, mampu merancang TPACK. Ini saya kira sudah kita kenali banget ya. Ya, yang menerapkan prinsip itu loh, memadukan pengetahuan, materi ajar, pedagogik, serta itu yang di dalam bahasa Inggris TPACK ini, technological, pedagogical, and content knowledge, dan peningkatan lain. Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik, jadi pembelajaran yang mendidik, ya. Kemudian untuk membangun sikap karakter Indonesia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara kritis, humanis, dan seterusnya. Mampu mengevaluasi, ya, ini bagian berikutnya. Nah, ini yang tadi yang terakhir tentang portfolio yang sudah saya bicara makin cepat karena ternyata waktu saya menikmati sekali Bapak Ibu menyampaikan ini, sehingga saya rasanya waktu berlalu begitu cepat. Baik, sekarang uji kinerja praktik pembelajaran. Beberapa hal mungkin akan saya sampaikan dengan agak cepat. Ini saya pindahkan dulu ke sini supaya saya bisa melihat. Oke. Mungkin ini adalah uji kompetensi untuk menilai kemampuan peserta uji dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Ya, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. Nah, ini mengingatkan lagi, jangan lupa Bapak Ibu, tapi ini ada informasi tambahan, nanti yang lain saya hindari. Mungkin pembelajaran harus direkam, diedit untuk menjadi 30 sampai 40. Mungkin dinilai oleh 2 orang penguji, satu dosen, dan dosen itu tidak boleh dosen pembimbing pada saat Bapak Ibu PPRA, dan satu guru, guru itu bukan pamong. Tentu mereka berdua adalah guru dan dosen yang memenuhi syarat sebagai penguji. Jadi lewat perangkat pembelajaran disiapkan khusus oleh Bapak Ibu, ya, disiapkan khusus memang untuk uji, bukan orang lain, bukan yang sudah pernah dipakai, gitu ya. Penilaian dilakukan dengan rentang ini, saya kira melewati aja karena ini tugas dari para penguji ya. Baik, nah ini. Kemudian aspek penilaian, kemampuan mengembangkan perangkat pembelajaran, keterampilan dalam proses pembelajaran di video. Jadi seperti yang saya bilang, nanti akan dilihat melalui video itu, dan untuk mencapai 7 aspek ini. Nah, baik. Mungkin yang ini perlu agak kita perhatikan dengan baik karena memang ini penting untuk Bapak Ibu ketahui. Jadi fokus penilaian ukin pembelajaran ini, satu, Bapak Ibu perhatikan baik ketepatan alur dan tahapan proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu jangan lompat-lompat. Alur pada saat Bapak Ibu memulai, membuka, melakukan kegiatan pendahuluan, dan seterusnya. Ya. Tahapannya itu alurnya baik. Yang kedua, kesesuaian proses pembelajaran dengan RPP. Hati-hati, Bapak Ibu sudah mengumpulkan RPP, sudah dinilai, dan RPP-nya ada di tangan penguji. Maka karena RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran, artinya pelaksanaan pembelajarannya tidak boleh berbeda dengan RPP. Berbeda secara ekstrem. RPP-nya ngalor itu ke utara, pembelajarannya ke selatan. Berbeda, tidak ekstrem dalam rangka perbaikan. Tidak masalah, karena biasanya pelaksanaan itu selalu menyesuaikan kondisi. Jadi kalau saya mengistilahkan, kalau kita RPP-nya rencananya saya mau lewat jalan A, tapi karena macet atau karena jalannya jelek, saya agak belok sedikit melewati jalan yang lebih halus atau jalan yang tidak macet. Nah, itu tidak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu berbeda arah, nah itu yang seolah-olah akan tampak di sini bahwa RPP-nya tidak bermakna. Bapak Ibu membuat RPP tentu dalam pemikiran yang sudah matang, dan oleh karena itu ini diusahakan untuk dipraktikkan. Kemudian ada penyesuaian yang sering kita sebut dengan improvisasi ketika terjadi hal-hal yang
tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya, itu masih dimungkinkan, tapi tentu tidak boleh tidak sesuai sama sekali. Penguasaan bahan ajar ini juga penting Bapak Ibu. Asumsinya yang dipegang oleh para penguji itu adalah ini loh, satu materi dari sekian banyak materi yang ada, terus satu materi yang kita tampilkan kepada para penguji yang menentukan nasib kita saja Bapak Ibu tidak menguasai dengan baik, maka tidak boleh kita salahkan kalau penguji menganggap bahwa Bapak Ibu tidak menguasai materi. Dan yang keempat, ini juga penting juga, karena itu saya ajak Bapak Ibu fokus nanti di bagian yang lain yang juga terlalu penting bisa kita lewati. Kualitas interaksi dengan siswa selama proses pembelajaran. Ya, kualitas interaksinya. Kualitasnya seperti apa? Apa sekadar itu ya? Nggak berkualitas sama sekali interaksinya itu ala-ala istilah anak muda sekarang. Ya, penggunaan media atau alat bantu pembelajaran saya kira ini tidak bisa disinggung. Nah ini juga perlu dimaknai agak fokus ini. Perlakuan yang tepat kepada siswa yang menunjukkan perilaku tidak semestinya ketika pembelajaran berlangsung. Biasanya ada banyak guru atau dosen yang jatuh pada bagian ini karena seperti saat prestasi kita dipertaruhkan, emosi kita dipertaruhkan. Perilaku tidak semestinya dari siswa kita, siswa yang menunjukkan perilaku. Jadi kalau kita nggak hati-hati bisa marah, emosi, dan kita melakukan hal-hal yang berbeda. Hati-hati di sini ada catatan perlakuan yang tepat. Perhatikan baik-baik. Kemudian kemampuan melakukan evaluasi dan pandai saya kira oke di sini. Ya. Ini pembelajaran di atas, saya kira Bapak Ibu sudah memahami RPP, bahan ajar, media pembelajaran, instrumen dan sebagainya. Nanti di para penguji kita itu klasifikasi menjadi dua begini Bapak Ibu penilaian mereka, yakni Bapak Ibu dianggap sebagai guru yang pantas atau yang tidak pantas. Nilai ini disebut sangat kurang dan masuk tidak pantas menjadi guru. Ini kurang, ini baik, 6, 7, 8, atau 9, 10 sangat baik. Saya kira ini biar diurusi. Nah ini sekadar contoh supaya kita memahami. Jadi contoh saja, guru yang memesona, guru yang menampilkan wajah yang ceria. Tunggu, ternyata guru itu tidak hanya yang lain-lain, tapi juga wajahnya itu ceria. Saya mengatakannya dengan istilah lain, guru itu harus happy di depan muridnya, antusias di depan muridnya. Itu makanya di sini lihat, cincin. Guru tidak menampilkan wajah yang ceria selama tentang waktu pembelajaran. Cemberut terus. Bapak Ibu boleh banyak utang, boleh banyak masalah di rumah. Kalau berhadapan dengan siswa kita, jangan marahnya di rumah dibawa ke dalam kelas. Ya, jadi kita juga harus menunjukkan wajah yang ceria, yang bahagia, yang antusias. Anda tidak berhak mengharapkan murid kita antusias kalau kita sendiri tidak menunjukkan antusias. Bandingkan dengan yang baik sekali. Guru menampilkan wajah yang ceria pada seluruh bentang waktu dari awal sampai akhir. Ceria terus. Lupakan dulu. Masalah lupakan dulu. Sama, ibu guru menyiapkan, ya. Guru tidak menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikologis atau mental serta tidak memotivasi siswa. Yang ini kita lewati. Pembandingnya adalah guru menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikologi atau mental serta memotivasi siswa dengan spesifik. Ya, baik. Saya kira itu ini langkah-langkah bagaimana sampai ke sana pengetahuan, kemudian peserta mendaftar ini sudah Bapak Ibu lewati, unggah portofolio dan pembelajaran IKIN. Ya, ini tahapan-tahapan yang juga lebih bersifat teknis. Ada banyak hal yang kita juga membutuhkan orang-orang tertentu yang memahami tentang PT. Ya, karena memang PT itu nggak mudah, ada kendala-kendala juga. Karena di beberapa kasus juga soal mengunggah video saja juga sering terkendala. Dan oleh karena itu bertanyalah pada yang tahu. Ya, ketika mau menilai ini ya. Saya juga pernah pada saat menilai juga gitu susah, sudah menilai, disimpan, hilang, gimana ya itu kan gitu. Kita kemudian tahu. Yang penting kalau tahu ini masanya seperti yang tadi kita jelaskan,
ya penilaian oleh penguji pada tanggal ini sampai tanggal 28 Bapak Ibu melakukan PP. Tanggal disesuaikan di setiap tahapnya. Ya sama ini caranya ya, klik menu-menu portofolio, nanti Bapak Ibu isi di sana, di teknis kalau kita bila mengalami kendala kita tanyakan kepada yang tahu. Ya ini ya kegiatan penelitian publikasi bagaimana menerangkannya, dideskripsikan. Di sini ada penjelasan komponen melaksanakan penelitian dan publikasi dibuktikan dengan kepemilikan lapor penelitian atau artikel yang disematkan, dibahas di forum ilmiah, seterusnya seperti yang tadi. Semua di jurnal ilmiah dan seterusnya yang kemudiannya seperti itu. Dia kata kalau Bapak Ibu punya itu semua tinggal di sana. Tetapi di sini ada catatan skripsi, tesis, disertasi dan makalah yang dihasilkan mahasiswa untuk memenuhi tugas akademik ketika mahasiswa melanjutkan studi tidak dapat dimasukkan sebagai komponen karya pengembangan tesis. Ini aja catatan yang lain-lain sama dengan yang tadi. Ya, deskripsikan. Oke, ini kita lewati aja karena teknis. Sama bahwa di kolom ini Bapak Ibu menuliskan judul, ikuti aja petunjuknya, apa jenis karyanya, publikasi internasional apa dan seterusnya. Oke, ya ini waktunya sudah lewat semuanya. Upload berkas, bukti dan seterusnya diisi, kemudian diupload, gitu ya. Tahun terbitnya kapan, diisi volume, saya kira ini teknis. Ini kembali ke yang tadi. Upload berkas, rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, ya RPP-nya, klik menu rencana dan seterusnya ini teknis. Besok dilakukan dengan cara Bapak Ibu masuki itu ya, link itu, klik menunya, kemudian kalau menghadapi kendala tentu kita bertanya kepada ini yang tadi yang saya bilang, Bapak Ibu tidak perlu takut. Memang saya ditugasi untuk masuk kelas tertentu, saya tidak tahu dan saya tidak akan milih-milih. Nanti saya minta atau mohon kepada Pak Edi atau Pak Makhlul untuk memberikan saya 2 kelas, apakah di tanggal 23 dan 24 atau tanggal 24 sama, itu monggo. Tapi tidak usah khawatir, saya tidak ngapa-ngapain di sana. Saya hanya ingin melihat sebagai bahan buat saya untuk menyampaikan ke pusat tentang karena ini KMPBG masa pandemi ini tentu perlu masukan-masukan yang penting. Karena itu perlu saya saya diskusikan untuk saya lakukan. Jadi saya masuk kelas dalam kondisi ini lihat, mikrofon mute dan videonya off. Jadi saya tapi kalau di gambar ini ya Pak Edi ini jadi off, ininya di mute. Jadi ini tanpa menyapa saja saya tidak dan tidak perlu disapa, tidak perlu siapa. Tanpa menyapa peserta dan disapa peserta, diamkan saja, anggap saja ada hantu atau ada apa dalam sekali. Mereka tidak perlu khawatir, justru bangga karena bisa yang menyaksikan banyak kondisi mute dan seterusnya. Gila, saya kira ini ya ini untuk mendapatkan itu. Nah, jaminan mutunya seperti apa? Untuk supaya Bapak Ibu benar-benar melalui ujian ini dengan baik, memang pertama harus mengikuti briefing awal ujian. Saya kira Bapak Ibu juga diminta untuk mengisi data tadi ya. Itu kemudian masih diberitahu akan ada penyelia yang shifting di kelas. Ya, kalau ada yang akan shifting di kelas Bapak Ibu, nggak ada masalah karena memang tidak mengganggu sama sekali. Bertanya tidak disapa aja tidak boleh. Mahasiswa akan diwawancarai oleh orang dan seterusnya. Mahasiswa mengisi form dan nanti Bapak Ibu akan mengisi form berkenaan dengan apa namanya tim yang Bapak Ibu ikuti itu formnya isinya apa, tidak akan memberatkan. Nanti setelah tim berlangsung kemudian Bapak Ibu mengisi ya. Ini link instrumen Monef, UKIN yang harus diisi. Bapak Ibu fokus pada bagian yang terakhir, karena yang di atas itu akan diisi oleh penguji, guru, penguji dosen, atau dosen penguji, guru penguji, panitia prakal, ini lihat. Nah ini yang kutipan terakhir, tambahan hal penting pada saat PP. Ya, karena ini
minta disampaikan, saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu pada saat UP nanti, Bapak Ibu diminta membawa hasil tes yang masih berlaku dengan hasil non-reaktif. Kalau Bapak Ibu reaktif, maka Bapak Ibu tidak boleh mengikuti. Seperti itu, hasil non-reaktif. Ya, kemudian memang harus menggunakan masker, menjaga jarak. Saya kira ini standar ya, bisa menjalani pengecekan suhu. Ya, tempat uji kompetensi perlu menyiapkan alatnya. Nah, bagaimana kalau non-reaktif tapi suhunya di atas 37,3, batasnya 37,3 kalau tidak salah, maka Bapak Ibu akan diberi perlakuan agak khusus, ditempatkan di tempat yang berbeda. Tapi ininya harus reaktif, cuci tangan dengan sabun ketika menggunakan sarana dan prasarananya. Saya kira ini titiknya. Hal-hal yang lain secara umum sudah disampaikan dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah mendapatkan informasi yang baik sebelumnya. Lalu karena saya hanya bertugas untuk mengingatkan hal-hal yang lain yang